Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarani Nur Anijah dengan NPM 1006062240008. Dipresentasikan pada ujian akhir semester mata kuliah program linier dengan berjudul Optimasi Produksi Kue di Toko Feni Cookies, Rabu 14 Januari 2025. Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Yang pertama ada agenda, yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian dan model optimasi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Adapun latar belakang, yaitu toko Feni Cookies memproduksi berbagai jenis kue kering seperti putri salju, nastar, kastengel, dan almond matcha, dan yang terakhir ada cookies coklat. Dalam proses produksi, toko memiliki keterbatasan bahan tepung, mentega, gula, dan waktu produksi. Diperlukan strategi agar produksi diperlakukan secara efisien dan menguntungkan. Oleh karena itu, digunakan metode optimasi linear programming untuk menentukan kombinasi jumlah produksi terbaik. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana sih menentukan jumlah produksi masing-masing jenis kue di toko Feni Cookies. Yang pertama yaitu semua bahan dan waktu produksi digunakan seefisien mungkin. Dan yang kedua, bagaimana menentukan jumlah produksi masing-masing jenis kue agar penggunaan bahan dan waktu efisien serta keuntungan maksimal. Selanjutnya adapun tujuan, yaitu yang pertama menentukan kombinasi produksi keempat jenis kue yang memberikan keuntungan maksimal. Dan yang kedua yaitu menyusun model matematika program linier untuk memecahkan masalah optimasi menggunakan POM-QM. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh keterbatasan sumber daya terhadap hasil produksi. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu toko dalam pengambilan keputusan produksi yang efisien. Dan yang kedua, menjadi dasar untuk perencanaan bahan baku dan waktu kerja. Dan yang terakhir, memberikan contoh penerapan optimasi dalam kehidupan nyata di bidang bisnis kuliner. Selanjutnya masuk ke metode. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama menentukan variabel keputusan, yang kedua menyusun fungsi tujuan ataupun keuntungan maksimum, dan yang ketiga menentukan batasan atau kendala bahan dan waktu, dan yang keempat menyelesaikan model dengan software POM-QM for Windows. Adapun implementasi program yaitu software yang dapat digunakan POM-QM for Windows, Excel, Python. Langkahnya yaitu input fungsi tujuan dan kendala, pilih mode maximize atau memaksimalkan, jalankan solver untuk mendapatkan hasil optimal. Dan kebetulan saya menggunakan software POM-QM. Adapun variabel keputusannya yang pertama X1 jumlah putri salju, X2 jumlah nastar, X3 jumlah kastengel, X4 jumlah almond matcha, dan X5 jumlah cookies coklat. Adapun fungsi batasan yang pertama kendala di tepung yaitu 200X1 ditambah 250X2 ditambah 300X3 ditambah 280X4 ditambah 220X5 kurang dari sama dengan 10.000. Dan yang kedua ada kendala di mentega. Adapun yang X1 150, X2 200, X3 250, X4 230, X5 180 kurang dari sama dengan 8.000. Dan kendala yang ketiga yaitu adapun dari gula yaitu 100X1 ditambah 120X2 ditambah 140X3 ditambah 130X4 ditambah 110X5 kurang dari sama dengan 6.000. Dan kendala yang selanjutnya yaitu 80X1 ditambah 100X2 ditambah 120X3 ditambah 110X4 ditambah 90X5 kurang dari sama dengan 4.000, yaitu kendala di telur. Dan selanjutnya
2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah 3x4 ditambah 2x5 kurang dari sama dengan 150 per jam untuk waktu produksi. X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 120 per jam untuk kendala kapasitas oven. Dan selanjutnya ada 3x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 ditambah 4x4 ditambah 3x5 kurang dari sama dengan 100 per jam untuk tenaga kerja. Adapun fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan Z dengan X1 yaitu 60, X2 70, X3 75, X4 75 tambah X5 65. Fungsi tujuan ini juga berasal dari hasil keuntungan setiap item cookies. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil optimasi tepung dengan batas 10.000, mentega 8.000, gula 6.000, telur 4.000, waktu 150 per jam, oven 120, tenaga kerja 100. Terpakainya ada tepung aktif, mentega aktif, gula tidak aktif, telur tidak aktif, waktu aktif, oven aktif, tenaga kerja aktif. Di sini saya memilih untuk memasukkan ke dalam POMQM-nya semua, tapi data dan kebetulan saya juga memakai ChatGPT dan data yang ada di ChatGPT hanya menginput 5 kendala. 2 kendalanya tidak termasuk. Dan selanjutnya nanti saya akan jelaskan. Dan yang sebelumnya tadi saya jelaskan, dari hasil GPT menginput 5 kendala saja, yaitu dengan hasil 1.060.000, dan saya menggunakan POMQM menginput 7 kendala dengan hasil 2166,67. Hasil dan pembahasan yaitu produksi optimal menunjukkan kombinasi paling efisien dari kelima jenis kue. Putri Salju memiliki keuntungan tinggi tetapi dibatasi oleh bahan dan waktu produksi. Nastar memberi kontribusi keuntungan tertinggi dalam kombinasi optimal. Dengan perencanaan ini, toko dapat menghemat bahan dan meningkatkan profit. Adapun kelebihan optimasi produksi di Feni Cookies, yang pertama efisiensi waktu dan biaya produksi, pemanfaatan sumber daya secara maksimal, meningkatkan keuntungan dan memudahkan perencanaan produksi, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas dan kinerja toko. Adapun kekurangan optimasinya yaitu yang pertama membutuhkan data yang akurat dan terbaru, tidak selalu mencerminkan kondisi nyata, dan yang ketiga biaya awal untuk analisis dan implementasi, dan yang keempat kurang fleksibel terhadap perubahan cepat, dan yang terakhir membutuhkan keahlian dalam analisis data dan model. Adapun kesimpulannya yaitu produksi optimal menghasilkan keuntungan optimasi sebesar 1.060.000, untuk optimal yaitu Putri Salju sebesar 750.000. Jumlah produksi yang paling efisien adalah 10 toples Putri Salju, 15 toples Kastengel, 20 toples Nastar, 5 toples cookies coklat, dan 10 toples almond matcha. Program linear juga membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sarannya yaitu perlu dilakukan analisis ulang bila harga bahan atau permintaan berubah. Bisa dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor lain seperti biaya tenaga kerja dan listrik. Optimasi serupa bisa diterapkan untuk perencanaan bahan baku dan penjadwalan produksi. Adapun contoh dokumentasinya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.